Oke, sekarang saya akan menjelaskan buat teman-teman terkhusus untuk video follow up dari video sebelumnya, yaitu tentang leads prospect untuk rekrutmen. Masih ingat proses sales funnel sebelumnya? Buat teman-teman yang masih ingat, saya akan mereview. Buat teman-teman yang belum ingat, saya akan menggambarkan ulang. Jadi, ketika teman-teman membangun pasukan reseller, teman-teman harus memahami bahwa ada sales funnel, mulai dari perbesar leads prospect, rekrut reseller. Masih ingat ini apa? Masih ingat ini apa? Ini high closing. Bagaimana biar bisa high closing? Lakukan pembinaan atau equipment. Equip. Kuncinya ada di sini. Oke, tapi mau ini kuncinya, mau ini tekniknya, teman-teman nggak akan bisa kalau teman-teman tidak punya leads prospect yang besar. Oke, leads prospect yang besar ini saya akan menjelaskan. Kalau teman-teman mau belajar tentang leads prospect yang paid, teman-teman bisa belajar di FB Ads Academy. Saya akan menjelaskan bagaimana mempersiapkan media kolam prospek. Untuk apa? Rekrut. Oke, kita akan mempersiapkan media untuk nantinya teman-teman bisa melakukan rekrutmen. Saya akan mulai dari media pertama. Media yang paling basic, yang teman-teman punya, yang teman-teman bisa maksimalkan tanpa teman-teman harus buat dari awal. Apa? Facebook. Kenapa Facebook? Karena Facebook paling banyak orang-orang di dalamnya adalah potensi reseller. Dibanding Instagram, dibanding Twitter, Facebook lebih banyak orang-orang potensi reseller. Makanya ketika saya masuk ke Facebook, untuk saya rekrut reseller tuh nggak susah. Karena banyak sekali orang-orang reseller itu main di Facebook. Oke, Facebook apa? Teman-teman bisa mulai dari Facebook personal. Nah, sebelum saya masuk ke media-media, teman-teman jangan lupa nonton video tentang mempersiapkan poster rekrut dan mempersiapkan rekrutmen. Tonton ini ya. Ini penting supaya teman-teman ketika saya masuk ke media, teman-teman paham apa yang harus teman-teman lakukan, apa yang teman-teman perlu posting, sehingga ketika posting ke media hasilnya pun maksimal. Oke, di MB personal teman-teman harus pahami bahwa ini adalah akun pribadi. Kalau akun pribadi punya kelebihan, punya kekurangannya. Kelebihannya engagement-nya, kedekatannya tinggi. Engagement tinggi. Jadi kalau teman-teman mau posting dekat banget, karena mereka adalah di wilayah teman-teman Anda sendiri. Kelebihannya adalah teman-teman gratis. Kelemahannya kontak cuma sampai 5.000, tapi bisa ada follower. Tapi nggak bisa saling add friend ya, nggak bisa saling add friend. FB personal. Ini konteksnya. Nah, enaknya lagi kalau teman-teman posting di FB pribadi, yang lihat bisa banyak. Karena algoritmanya lebih mending dibanding FB Group. Tapi FB Group punya kelebihan lain, dia bisa add member. Oke, terlepas dari bahasan teknis, saya mau bilang begini. Lakukan yang namanya sebuah konsep, yaitu besarin leads prospect. Kalau saya bahasa alainya, besarin, gedein, perbesar, kalau perlu mentokin FB personalnya. Mentokin jadi apa? Kalau teman-teman baru punya 1.500, mentokin jadi 5.000. Kalau teman-teman punya 4.000, mentokin jadi 5.000. Kenapa? Kalau teman-teman punya 5.000 friend, teman-teman bisa rekrut dengan mudah. Dibanding teman-teman punya 1.000, 1.500, atau 2.000. Kebayang? Nah, kalau teman-teman punya segini banyak, ini adalah potential reseller. Pertanyaan berikutnya, Mas, gimana saya bisa punya 5.000? Saran saya, baca buku FB. Itu buku saya yang ke-4. Tapi saya mau bahas di sini, tenang. Saya mau bahas ini hal-hal yang basic yang teman-teman harus pahami. Ada dua cara yang teman-teman bisa lakukan. Yang namanya cara aktif. Yang kedua namanya cara pasif. Cara aktif gimana? Teman-teman bisa melakukan yang namanya add member.
Ad member yang tertarget. Ad member tertarget gimana? Teman-teman lihat, itu dia jualan apa, saya rekrut. Dia jualan apa, dia rekrut. Oh, dia punya potensi direkrut. Teman-teman kelihatan dari mana? Lihat dari postingannya. Cek siapa? Para reseller produk lain. Karena kenapa? Kalau dia sudah pernah jadi reseller, kalau ada rekrutmen, dia pasti mau join. Kebayang? Itu yang saya lakukan. Saya cek, oh dia potensial. Oh, dia potensial. Saya add member. Add member ini nggak bisa asal-asalan. Nggak bisa add member, nggak bisa. Add member nggak bisa. Teman-teman dibatasi. Sehari kalau bisa 40 maksimal. Karena kalau di atas 50, teman-teman akan di-ban, akan di-warning sama Facebook. Teman-teman tidak diperbolehkan untuk Facebook, karena nanti dikira teman-teman spammers. Oke? Melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, add member pun ada caranya, teman-teman. Add membernya itu nggak bisa begini. Meskipun 40 gitu. Add, nggak bisa. Teman-teman, add membernya harus, kalau bisa, add member 5, jeda. 5 jeda, 5 jeda, 5 jeda. Nah, di jeda ini teman-teman kasih apa? Posting. Di jeda ini teman-teman kasih apa? Interaksi. Di jeda ini teman-teman kasih apa? Reply. Intinya ada aktivitas. Kebayang? Kebayang? Karena kalau nggak diginiin, teman-teman nanti malah di blok sama Facebook. Karena apa? Karena kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini aktif, ini powerful sekali. Saya menerapkan ini waktu saya awal-awal masuk ke Facebook. Setelah saya sudah punya banyak, baru teman-teman nggak perlu melakukan ini. Nah, yang kedua yang teman-teman bisa lakukan adalah pasif. Ini pakai apa namanya? Konten. Oke, konten. Konten ini konteksnya, teman-teman harus punya konten yang bermanfaat. Kalau konten teman-teman bermanfaat, nanti teman-teman akan menghasilkan like, komen, share. Inilah namanya viral. Dari arti kata virologi, ilmu yang pelajari tentang virus. Hasilnya adalah viral. Viral adalah efeknya viral. Oke? Nah, konten ini berbicara mengenai postingan-postingan dalam Facebook yang bermanfaat. Kalau teman-teman bisa memberikan postingan Facebook yang bermanfaat, maka orang-orang akan banyak yang mau add friend kita. Banyak yang mau add friend kita. Itu yang saya lakukan selama ini. Bahkan selama saya bulan Juni 2016 hingga saya Desember, hingga sekarang ini, saya posting hal-hal yang bermanfaat. Nggak cuma posting nyampah. Tapi orang-orang suka kalau kita posting manfaat. Nanti orang klik like, orang pada komen, orang pada share. Apa yang perlu kita sharingkan di sini? Kalau konteksnya adalah reseller, teman perlu sharingin apa? Tentang tips bisnis, potensi, income, jualan online, selling, DLL, e-commerce dan kawan-kawan. Intinya adalah ini konteksnya teman-teman perlu sharing hal-hal yang seperti ini yang bermanfaat. Motivasi, entrepreneurship, bisnis, motivasi atau apapun. Nah, dari sini teman-teman, orang-orang akan datang ke akun kita. Add. Tapi tekniknya kita pasif. Kita nggak melakukan add member. Tapi orang malah minta untuk masuk ke akun kita. Kebayang? Itu yang membuat saya dalam sehari bisa 200 orang masuk, 200 orang masuk, 200 orang masuk. Nggak aneh, dalam sebulan saya mentok jadi 5.000. Bayangkan kalau teman-teman punya 5.000. Teman-teman bisa melakukan rekrutmen dengan cepat, dengan sangat mudah. Untuk bisa rekrut 100 reseller pertama, nggak susah. Tinggal PR-nya apa? Gedein pasukannya. Pasukan apa? Pasukan kolam. Leads prospeknya harus gede. Saya ulangi ya. Dengan aktif, dengan pasif, teman-teman bisa melakukan dua hal yang berbeda. Tapi kalau digabungin, itu hasilnya sangat-sangat powerful. Untuk apa? Gedein every personal. Ini media penting untuk nantinya teman-teman balik lagi ngapain? Nih, untuk rekrutmen. Dengan apa? Leads-nya digedein. Kalau ininya gede, rekrutmennya bisa kenceng. Kebayang? Kebayang teman-teman? Oke. Nah, ketika teman-teman melakukan postingan, ini tetap harus dijalankan minimal 20, maksimal 40 sehari, per day. Bukan seingatnya. Oke, ini postingan sehari 1 kali minimal. Yang bermanfaat ya, bukan jualan. Yang bermanfaat sekali sehari
Saya melakukannya sehingga akun kita disukai. Teman-teman sedang membuat apa? Membangun personal branding. Nah, kalau ini udah gede teman-teman, nanti teman-teman rekrut itu nggak akan susah. Ini baru FB personal. Lalu apa lagi? FB group. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah orang bisa add member. Ajak orang lain. Kalau di FB personal nggak bisa. Kalau ini bisa. Kelebihannya apa? Ini konteksnya grup ini lebih bagus untuk personal branding. Dilihat dari mana? Karena kan di judul FB group kita ada tulisan belajar bisnis bersama bla bla bla, belajar jualan bersama Andi, belajar public speaking bersama Rudy. Itu membuat teman-teman jadi kebangun personal brandingnya. Belajar jualan online bersama Tuti. Nah, Tuti berarti dikesankan bahwa oh Tuti jago jualan online. Sih kebayang. Tapi punya kelemahan. Algoritmanya nggak sekencang personal brand, nggak sekencang personal akun atau FB personal. Oke. Tapi kelebihan lagi bisa ditembak FB Ads. Teman-teman bikin FB Ads, tembak apa? Tembak untuk join member. Saya punya member 58.000 sampai sekarang. Saya membangun 58.000 itu hanya setahun, dari bulan Juni 2016 sampai Juni 2017, setahun lebih. Saya bangun dari bulan Juni sampai Desember itu hanya pakai postingan rutin. Saya nggak pakai aneh-aneh. Saya mulai dari nol. Oke. Nah, dari sini teman-teman saya bisa punya dan memungkinkan untuk saya melakukan berbagai macam cara. Tapi saya nggak kebanyakan jualan. Apa yang saya lakukan di sini? Saya hanya melakukan rekrutmen. Saya hanya melakukan rekrutmen. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya bisa gedein closing. Dengan cara apa? Naik lagi pembinaan. Oke, lihat. Lalu apa yang Mas Hermas lakukan bisa punya segini banyak? Saya bahas dari yang Juni Desember dulu. Saya melakukan organik, growing organic. Saya melakukan apa? Saya melakukan teknik ini. Aktif add member, masukkan ke FB group, lalu saya melakukan yang namanya konten sharing setiap hari satu. FB personal saya terapkan, FB group saya terapkan. Bedanya apa? Kenaikannya lebih kencang ini. Kok lebih kencang ini Mas Hermas? Karena balik lagi, ini FB personal. Orang ngelihatnya ini hanya akun pribadi, mungkin lebih main-main. Kalau ini orang lebih resmi. Kayak gitu. Tapi mendingan FB personal atau FB group? Dua-duanya. Kalau teman-teman bisa menerapkan dua-duanya, teman-teman punya kolam yang besar, FB personal, FB group. Bahkan kalau perlu nanti teman-teman belajar FB Ads untuk gedein kolam leads. Oke. Nah, FB personal sudah, FB group sudah. Lalu teman-teman gedein apa? Nih, WhatsApp. Baca buku banjir orderan modal WhatsApp, teman-teman lihat ada yang namanya sales funnel di WhatsApp. Konteksnya apa? Dengan WhatsApp, teman-teman bisa gedein list kontak. Benar? Saya gedein list kontak dari FB group, dari FB personal, saya gedein di WhatsApp. Tujuannya buat apa? Dari sini saya punya 10.000 lebih kontak WhatsApp. Saya BC, tapi saya nggak jualan. Dengan masif, saya paling dalam seminggu 1 kali jualan. Sisanya apa? 2 kali saya sharing. Jangan kebanyakan jualannya malah. Kalau kebanyakan jualan malah teman-teman hitungannya nyampah. Teman-teman hitungannya nyampah. Lalu apa yang teman-teman lakukan? Fokus sharing dulu. Ajak dari FB group, ajak dari FB personal masuk ke WhatsApp. Kenapa? Karena tingkat closing paling tinggi di WhatsApp, bukan di FB. Percaya. Karena saya pernah melakukannya. Dari FB personal, FB group pasti ujungnya di WhatsApp, bukan di FB. FB Messenger ya mungkin ada, tapi paling kencang di WhatsApp. Baru ketika teman-teman punya 10.000 kontak WhatsApp, teman-teman bisa melakukan yang namanya postingan di FB group ya personal untuk bikin apa? Kulwa. Atau kuliah WhatsApp. Saya bisa kencang rekrut reseller pakai Kulwa. 1 kali Kulwa saya bisa rekrut 30 orang reseller dalam sekali waktu. Oke.
Saya posting di sini saya bisa posting 10 pasukan reseller. Saya bisa punya 50 reseller dalam berapa? Seminggu. Sih? Kok bisa Mas Hermas? Kok bisa segini banyak 50 reseller seminggu? Bayangin sebulan berapa? Karena saya punya kolam yang besar. Kalau teman-teman nggak punya kolam yang besar, maka nggak akan punya reseller yang banyak. Rekrut resellernya nggak bisa banyak. Kalau teman-teman nggak punya reseller yang banyak, gimana mau membina grup? Orang nggak ada grupnya dikit. Kalau teman-teman nggak bina grup, karena reseller nggak banyak, gimana mau gedein closing? Semua dimulai dari sebuah proses yang namanya sales funnel. Gimana gedein sales funnel? Mulai dari leads yang banyak. Facebook personal, FB group, WhatsApp list. Oke, mulai dari Kulwa, teman-teman bisa BC, teman-teman punya list kontak untuk di-share, dan yang pastikan teman-teman, proses ini teman-teman lakukan dengan tujuan. Set. Reseller building atau membangun reseller. Makanya teman-teman ada di Akademi Membangun Reseller. Kebayang? Saya ulangi lagi ya. Teman-teman tidak akan bisa punya closing yang gede kalau teman-teman tidak melakukan yang namanya memperbesarkan kolam leads teman-teman. Oke, kolam leads teman-teman nggak gede, rekrutmennya nggak akan gede, nggak bisa melakukan pembinaan karena orang yang nggak ada yang dibina. Baru teman-teman bisa punya closing yang gede kalau ini semuanya gede. Oke, dan saya akan kasih PR buat teman-teman. Setiap video ada PR-nya. Karena memang ini semacam kelas. Oke, PR-nya adalah 1. Harus punya FB personal 5.000. Kalau bisa kurang dari 2 bulan. Gimana caranya? Nih. Aktif, pasif, terus saja. Aktif add member, pasif sharing konten, maksimal 40, 20-40. Pasif seminggu, setiap hari sekali. Saya bingung cara nulisnya gimana. Tulis saja, nggak perlu pusing-pusing, tulis saja. Nggak perlu pusing-pusing, tulis saja. Ngambil kalau perlu dari buku-buku bisnis banyak. Tapi jangan disadur full. Kalau disadur ya pakai tulisan. Ini tulisannya siapa? Ini tulisannya siapa? Yang kedua, FB group. Bikin FB group yang one way ya. Yang orang nggak bisa konten. Orang nggak bisa ngasih konten. Orang nggak bisa komen. Oke, FB group. Tulislah FB group. Belajar jualan online bersama. Nah, belajar jualan online bersama. Oke, baru teman-teman bikin Kulwa. Kulwanya ujungnya apa nanti? Rekrutmen. Oh iya, tips buat teman-teman yang bikin Kulwa. Saya selalu menjelaskan teman-teman ketika teman-teman membangun Kulwa, kolam di Facebook atau di WhatsApp, jangan langsung buru-buru untuk berjualan atau langsung rekrutmen. Misalnya gini, teman-teman tahu Kulwa ya, kuliah WhatsApp. Kuliah WhatsApp itu konteksnya gini, teman-teman sharing, sharing dari buku apapun, buku saya boleh, sharing ya. Teman-teman, saya mau sharing tentang poin ini, ada yang mau apa enggak? Mau, dimasukkan ke grup. Nah, ketika teman-teman setelah sharing panjang selama 1,5 jam, jangan langsung di endingnya, teman-teman saya membuka pendaftaran reseller, jangan. Kenapa? Kalau teman-teman langsung pada saat itu jualan, teman-teman akan dicap, oh terlalu jualan. Oh, ujungnya jualan. Oh, ujungnya rekrutmen. Kalau saya boleh saran teman-teman, di hold dulu, ketika mereka ucapan terima kasih, kan mereka sebenarnya udah punya, kita kan sudah dapat kontak mereka kan? Kontak mereka kan sudah di tangan kita. Ketika mereka kontak sudah di tangan kita, baru kita punya kontak-kontak list mereka, baru kita tembak, jebret. List kontaknya kita broadcast Japri. Japri apa? Rekrutmen. Tapi lihat, ada jedanya. Kalau suatu hari di malam itu, di malam harinya, sebelumnya kita melakukan undangan masuk ke Kulwa, di malamnya kita melakukan Kulwa. Setelah Kulwa selesai, jangan langsung rekrutmen. Di hold dulu, baru besoknya teman-teman saya membuka pendaftaran reseller dengan kelebihan jebret, dengan komisi jebret, produknya jebret. Nah, dari situ teman-teman baru bisa melakukan rekrutmen. Kenapa? Itu akan jauh lebih efektif dibanding teman-teman baru bikin keluar langsung rekrutmen. Kenapa? Nanti teman-teman terlalu dicap jualan. Oke? Nah, PR-nya teman-teman bikin Kulwanya 1 kali seminggu aja. Nggak usah seminggu deh, sebulan dulu deh, tes dulu. Baru beberapa seminggu. Dan bayangin teman-teman, 1 kali seminggu teman-teman bisa punya minimal rekrut 10-20 reseller baru. Kalau rutin aja teman-teman punya 80 sebulan.
Itu kalau rekrut rutin seminggu sekali. Kalau teman-teman dalam waktu 12 bulan, teman-teman punya berapa reseller? Hampir 100 reseller. Hampir 1000 reseller. Anggaplah teman-teman seperti lakukan yang tadi. Teman-teman punya closing yang sangat besar. Kuncinya di mana? Di pembinaan yang rutin. Saya ulangi ya. Ini saya kasih summary. Leads prospect recruitment dimulai dari apa? Pemahaman terhadap sales funnel. Oke. Kuncinya my high closing, teman-teman gedein kolam. Kolamnya apa aja? Facebook personal. Oke. Lalu teman-teman punya Facebook group. Gimana gedeinnya? Teknik aktif, teknik pasif. Kalau sebenarnya udah gedein FB-nya, teman-teman gedein WhatsApp-nya. Tujuannya apa? Teman-teman bisa bikin keluar. Lalu saya kasih PR, jebret. Tujuannya buat apa? Punya reseller yang banyak. Oke, kebayang? Saya dorong teman-teman ngerjain PR-nya. Lanjutkan action sebelum teman-teman nonton video berikutnya. Good luck, semoga berhasil.